Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Aldeza Channel. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh Tina Astuti. Sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Jari Kelingking Mayit. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di bawah penerangan rembulan, dua orang nampak sangat sibuk di area pemakaman. Tak lain mereka adalah pasangan suami istri yang sedang menggali kubur untuk sesuatu. Mereka harus mendapatkan 7 kelingking mayit dalam waktu secepatnya. Ada hajat dan kehendak yang mereka inginkan, yang tak lain adalah sebuah melakukan ritual pesugihan. Pasangan tersebut baru memulai ritualnya dan harus mendapatkan kelingking mayit itu untuk syaratnya. "Cepetan bang," ucap Santi sambil memperhatikan sekeliling. "Sabar dikit lagi nih," jawab Rian sambil sesekali menyeka keringatnya. Butuh waktu cukup lama untuk menggali kubur seorang diri, sedangkan Santi tugasnya hanya berjaga-jaga saja. Pesugihan tersebut mereka dapatkan dari dukun sakti dari pedalaman Maratus. Seorang laki-laki parubaya itu memberikan syarat pesugihan tanpa tumbal. Hanya membutuhkan jari kelingking mayit. Syarat aneh tersebut mereka setujui karena sudah terlalu capek hidup diterpa kemiskinan. Bahkan mereka juga sudah capek dihina sana-sini hanya karena keluarga mereka dari kalangan orang miskin. Senyum di antara keduanya terbit ketika apa yang mereka cari sudah terlihat. Tubuh yang dibungkus kain kafan tersebut sudah ada di depan mereka. Penuh semangat Rian membuka bungkusan tersebut. Ternyata target mereka saat ini ialah jasad wanita muda yang cantik. Bahkan lelaki normal seperti Rian sangat terpukau melihatnya. Jasad tersebut tidak seperti meninggal dunia, namun terlihat seperti orang yang tengah tidur. "Bang, ngapain bengong?" ucap Santi memperhatikan suaminya. "Iya, ini abang lagi nyari tangannya," jawab Rian yang berada di bawah. Jasad wanita itu baru saja kemarin dikebumikan. Dari cerita yang Santi dengar, ia meninggal karena sakit jantung yang diderita. Sangat disayangkan, padahal wanita itu begitu cantik dan sempurna. Tapi usianya tak bertahan lama. Ia meninggal di usia yang muda. Jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Ini adalah penggalian pertama bagi mereka. Jika berhasil mendapatkan kelingking mayit, maka mereka hanya perlu 6 kelingking lagi. Rian yang berada di bawah membuka kain putih tersebut. Ia segera mengambil tangan wanita itu. Hanya perlu 1 jari kelingking mayit. "Mana pisau dan guntingnya?" tanya Rian. Santi yang berada di atas menyodorkan benda yang dipinta oleh suaminya. Santi juga memperhatikan perempuan itu. Kali ini tak ada rasa takut yang ia rasakan, padahal ia adalah perempuan penakut. Namun rasa takut itu sudah ia kesampingkan lebih dulu, karena saat ini hidupnya benar-benar membutuhkan segalanya. Ada bermacam-macam alat yang dibawa Santi agar memudahkan memotong jari tersebut. Terlebih dulu Rian menyayat jari tersebut, lalu setelahnya ia memakai gunting. Darah masih mengalir saat ia menyayatnya. "Coba pakai gunting bang," ucap Santi. Rian dan Santi tampak tegang. Mereka harus berhati-hati dalam memotong jari tersebut yang akan dipersembahkan. Dengan yakin Rian mengguntingnya. Dalam detik selanjutnya tiba-tiba terdengar bunyi tulang yang seperti patah. Krak! Senyum keduanya mengembang kala mendapatkan jari kelingking pertama. "Berhasil," ucap Rian. Santi menganggukkan kepalanya. Ia langsung menyimpan dalam wadah khusus yang ia bawa dari rumah. Rian langsung naik ke permukaan. Mereka kembali menutup kuburan seperti sebelumnya. Sebisa mungkin tak meninggalkan jejak dan janggal, karena pesugihan kali ini bukan pesugihan main-main. Mereka berani mengambil resiko besar yang nantinya bisa dipastikan akan mendapatkan keuntungan yang besar juga. Malam itu sangat menguras tenaga, bahkan mereka tak memikirkan lagi dengan rasa takut. Di tengah pemakaman yang sepi, mereka hanya fokus pada tujuannya.
Rasa takut mengalahkan semuanya. Yang penting bagi mereka saat ini adalah tujuan utama. "Cepetan kita pulang bang, jam menunjukkan sudah hampir subuh," ucap Santi. "Ya udah ayo, hati-hati terus, jangan sampai ada yang melihat kita," jawab Rian. Mereka pulang mengendarai sepeda motor butut karena pemakaman yang dituju berbeda desa dengan tempat tinggal mereka. Sepulangnya mereka, Santi dan Rian langsung membersihkan tubuh. Mereka menaruh jari tersebut ke dalam sebuah toples kaca. "Kita masih perlu 6 kelingking lagi bang," ucap Santi. "Ya, pokoknya kita harus terus mencari informasi tentang orang yang baru meninggal dek," jawab Rian. "Nggak sabar aku jadi orang kaya," ucap Santi. "Sama abang juga iya," jawab Rian. Di malam selanjutnya, mereka kembali bertandang ke kediaman dukun tersebut. Mereka menyerahkan jari kelingking mayit itu sesuai permintaan. "Bagus, kerja kalian begitu cepat," ucap sang dukun bernama Mbah Pati. Santi dan Rian tersenyum. Mereka juga puas setelah mendengarkan penuturan dari Mbah Pati. "Selanjutnya gimana Mbah?" tanya Rian. "Maksimalkan 6 jari kelingking lagi," ucap Mbah Pati. Mereka berdua menganggukkan kepalanya. "Jika tak sampai 6 kelingking gimana Mbah?" tanya Santi. Mbah Pati tersenyum sambil berkata, "Gantinya harus mengorbankan salah satu nyawa." "Bukannya tidak meminta tumbal Mbah?" sela Santi. "Tidak ada, karena syaratnya hanya pakai jari kelingking mayit. Tapi jika itu tidak berhasil, maka dengan gantinya harus menggunakan 1 nyawa," jelas Mbah Pati. Santi dan Rian saling tatap. Padahal di pertemuan pertama tidak ada Mbah Pati berkata demikian, karena tanpa tumbal akhirnya mereka setuju. Namun malam itu ternyata Mbah Pati malah menuturkan seperti itu, sehingga membuat mereka berdua begitu terkejut. "Baik Mbah, akan saya pastikan jika kami berdua akan mendapatkan jari kelingkingnya nanti," ucap Rian begitu yakin. "Saya yakin jika kalian berdua pasti bisa. Ingat, tujuan utama kalian," terang Mbah Pati menyemangati. Rian dan Santi menganggukkan kepalanya. Mereka pun juga yakin dengan niat mereka. Jika mereka tak main-main untuk hal demikian, fokus pada tujuan utama, tak perlu mendengarkan orang-orang yang mencemooh mereka. Bahkan saudara sendiri pun juga menjauhinya. Jari kelingking yang mereka dapatkan tersebut langsung Mbah Pati persembahkan pada sosok makhluk besar yang menjanjikan kekayaan tersebut. Setelah pulang dari Mbah Pati, Santi terlihat cemas. Jika mereka gagal, maka mereka wajib mempersembahkan nyawa. "Perjalanan kita menuju kaya raya masih panjang dek," ucap Rian. "Iya bang, pokoknya kita harus secepatnya mencari mayat. Masih 6 orang lagi bang," jawab Santi. Mereka memikirkan bagaimana cara secepatnya mendapatkan jari kelingking lagi, sedangkan orang meninggal dunia tidak setiap hari ada. Maka demikian mereka akan disibukkan dengan mencari-cari informasi orang yang meninggal. Rian dan Santi menerawang langit-langit kamar tanpa pelapon tersebut. Mereka berdua sudah dikaruniai 1 orang anak laki-laki berusia 9 tahun. Di rumah reot itu, mereka tinggal bertiga dengan serba kekurangan. "Bang, kamu sayang sama aku kan?" tanya Santi. "Sayang banget, kenapa tanya begitu?" tanya Rian menatap sang istri. "Tolong ya bang, usahakan kebahagiaan kami berdua," ucap Santi dengan tatapan dalam. Rian menganggukkan kepalanya. Sungguh ia merasa sangat bersalah menjadi suami yang gagal. Bertahun-tahun Santi menemaninya. Tak pernah perempuan itu merasakan kebahagiaan ekonomi. Bahkan mereka yang ada selalu kekurangan. Demi kebahagiaan keluarga kecil mereka, akhirnya Rian dan Santi setuju melakukan ritual pesugihan tersebut. Itu pun dilakukan untuk anak mereka. Ada perut yang harus terus diisi, ada kebutuhan yang perlu dicukupi, dan ada anak yang hidupnya masih panjang. "Besok kita mencari orang meninggal di mana bang?" tanya Santi. "Iya, pokoknya nanti kita cari bareng-bareng. Kamu tenang aja, tugas kamu hanya mengawasi," terang Rian. Teringat beberapa waktu lalu, Rian sengaja mencari teman dulunya
Niatnya ingin meminjam uang, namun bukan uang yang ia dapatkan, melainkan sebuah alamat tertulis yang diberikan. Rian bertanya itu alamat siapa, namun sang teman hanya menjawabnya dengan santai. Jika ingin kaya raya, maka datanglah ke tempat tersebut. Rian pun percaya pada temannya, tak mungkin temannya itu hanya membohonginya, sedangkan mereka sudah berteman akrab. Hingga Rian mencoba-coba mendatangi dukun tersebut, dan ternyata benar, ia tak salah datang jauh-jauh ke tempat dukun itu. Keesokan harinya Rian pamit bekerja. Rian bekerja menjadi buruh di pasar besar, menawarkan tenaganya yang bisa disuruh apa saja. Dari pagi hingga sore, lalu Rian pulang. Wajahnya masam karena di sepanjang perjalanan pulang ia tidak ada melihat adanya orang meninggal. "Duh, gimana ya bang? Susah banget nyari orang meninggal," ucap Santi sambil menyodorkan segelas air putih. "Iya, ternyata susah banget, sedangkan kita bersandar pada mayat-mayat yang mati itu," jawab Rian. "Mereka harus mendapatkan jari kelingking mayit itu, harus mendapatkannya dengan cepat. Jika mereka mendapatkannya dalam waktu dekat, maka lebih cepat pula mereka menggapai kekayaan yang mereka sebut kebahagiaan." "Pak, ada uang nggak? Aku pengen jajan," ucap sang anak yang bernama Adi. Rian mengembuskan nafasnya. Ia langsung merogoh uang tersebut pada saku celananya. Uang 2.000 yang lusuh ia berikan kepada Adi. Bocah itu tersenyum alangkah bahagianya dia mendapatkan uang tersebut. Di saat mereka sedang bersantai, tiba-tiba terdengar sebuah pengumuman dari musola. Mereka diam sejenak sambil mendengarkan apa yang dikatakan oleh marbot tersebut. Di detik selanjutnya mereka tersenyum lebar, senyum penuh makna tersirat di bibir mereka. Mata mereka berbinar setelah mendengarkan pengumuman itu. Bagai mendapatkan jawaban dari segala kebingungan mereka, ternyata ada pertolongan di balik semuanya. Mereka berdua saling tatap dan menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Kita sudah mendapatkan target selanjutnya." Betapa bahagianya mereka saat sudah menemukan targetnya. Kali ini mereka tak perlu jauh-jauh pergi ke desa sebelah, karena yang meninggal dunia ialah satu desa dengan mereka. Dek, yang meninggal yang mana ya orangnya?" tanya Rian. "Anaknya Bu Wati bang, namanya Dewi," jawab Santi. "Dewi? Yang mana sih orangnya? Abang kok nggak tahu ya?" ucap Rian mengingat-ingat dengan perempuan bernama Dewi tersebut. "Dia nggak tinggal di sini bang, orangnya tinggal di kota, kuliah di sana," jelas Santi. "Jadi kali ini perempuan lagi ya dek?" tanya Rian. "Iya bang, masih muda," jawab Santi. Mereka banyak mengobrol. Sore itu mereka duduk di teras rumah sambil tersenyum bahagia karena jari kelingking mayit sudah mereka incar. "Kira-kira gadis itu meninggalnya karena apa ya? Kok bisa meninggal dunia di kota?" tanya Rian. "Aku juga nggak tahu bang, nanti ku coba cari tahu deh," jawab Santi. Lalu Santi berpamitan pada Rian. Ia ingin berkumpul bersama dengan ibu-ibu yang tengah berkumpul. Bisa dipastikan mereka membicarakan tentang meninggalnya Dewi tersebut. Santi duduk bersama yang lain. Sesekali ia ikut menimbrung pembicaraan mereka. Ia ingin tahu meninggalnya karena apa, walaupun tidak penting bagi Santi. "Memangnya meninggalnya karena apa bu ibu?" tanya Santi. "Tidak tahu, karena mayatnya masih dijemput di kota," jawab yang lain. Santi menghela nafasnya. Tak ada kabar penting saat berkumpul. Mereka hanya menggibah orang-orang yang memiliki aib. Sedangkan Santi memilih pulang saja. Baginya sangat muak jika hanya mendengar mereka saling gibah satu sama lain. Singkat cerita, setelah makan malam bersama, tidak lama bunyi ambulan datang. Kebetulan rumah yang berduka tidak terlalu jauh. Kini Santi dan Rian keluar rumah. Bahkan para tetangga juga ikut keluar rumah melihat jasad diturunkan dari mobil ambulan. Terdengar raungan anggota keluarga yang menyambut kedatangan Dewi yang pulang dengan keadaan tak bernyawa. Kini masing-masing mereka siap melayat malam ini. Sedangkan dari cerita yang didengar Santi, jika Dewi akan dikebumikan besok pagi. "Bang, aku mau pergi ngelayat dulu ya," ucap Santi. Rian mengiyakannya. Ia memilih di rumah saja sambil menghitung uang yang diberikan oleh Mbah Pati sebagai pinjaman uang untuk buka usaha.
Uangnya sangat banyak bagi Rian karena sebelumnya ia tak pernah memegang uang sebanyak ini. Jika mereka sudah membuka usaha, maka jari kelingking mayit tersebut menjadi syarat usaha. Rian dan Santi berencana ingin membuka usaha warung, sama dengan yang ditekuni oleh temannya yang kini sudah sukses di kota. Sengaja Rian ingin meniru teman yang memberikan alamat Mbah Pati. Ia yakin ia juga bisa sukses seperti temannya. Uang yang dihitung Rian berupa sebuah pinjaman. Ia akan membayarnya jika sudah sukses nanti, sama seperti dengan yang lainnya. Jika yang datang adalah orang miskin, maka ia akan diberikan pinjaman lebih dulu. "Wah, Bapak uangnya banyak ya," ucap Adi melihat Rian yang sibuk merapikan duitnya. "Iya, rencananya Bapak mau buka usaha warung dalam waktu dekat ini," jawab Rian. Saat Rian berbincang dengan Adi, tiba-tiba Santi datang dengan wajah yang sulit diartikan. Bahkan wajahnya terlihat begitu syok. "Ada apa, Dek?" tanya Rian. Santi mendekati Rian sambil berbisik, "Target kita mati karena kecelakaan." "Waduh, ngeri juga ya," ucap Rian. "Iya, tapi aku gak ngeliat sih kondisinya gimana. Tapi yang ku dengar mati karena kecelakaan," terang Santi. Keesokan paginya, Santi mengikuti mengantar saat dikebumikan. Sungguh ia tak sabar untuk menunggu malam tiba. "Bang, malam ini kita turun dari rumah jam berapa?" tanya Santi. "Jam 11 malam kita sudah siap-siap," jawab Rian yakin. Santi menganggukkan kepalanya. Ia langsung memasukkan benda-benda yang akan diperlukan. Malam ini mereka harus mendapatkan jari kelingkingnya yang kedua. Setelah itu mereka hanya tinggal menunggu instruksi dari Mbah Pati untuk melakukan ritual pesugihan tersebut. Kini siang berganti malam. Jam menunjukkan pukul 7 malam. Santi mewanti-wanti sang anak agar tidak keluar rumah jika mereka tidak ada di rumah. "Emang ibu sama bapak mau kemana?" tanya Adi. "Ada keperluan sebentar," jawab Rian. "Ya, pokoknya ibu sama bapak mau pergi sebentar aja," sahut Santi. "Kamu jangan kemana-mana ya, tidur aja di rumah," sahut Santi. Bocah 9 tahun itu menganggukkan kepalanya. Ia sudah biasa ditinggal oleh Rian dan Santi bekerja. Anak seusia itu bahkan sangat pengertian. Tepat pukul 11 malam, Rian mengintip suasana di luar. Suasana desa sudah sangat lenggang. Pintu-pintu rumah tertutup rapat. Jalanan pun juga sepi. Tak ada seorang pun yang melintas. Kini Rian dan Santi mengendap-endap di kegelapan malam. Mereka menuju ke ujung desa tepat di mana pemakaman umum berada. "Bang, jangan cepat-cepat," ujar Santi yang berada di belakang. Sedangkan Rian tampak tergesa-gesa karena takut ada orang yang melihat mereka. Santi mengeratkan pegangannya pada baju Rian. Suasana lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus kencang. Sesekali terdengar gemuruh langit yang menandakan hujan akan turun. "Di mana kuburannya?" tanya Rian. "Di ujung sebelah kanan," jawab Santi sambil terus memperhatikan sekitar. Batu nisan berjejer di atas gundukan tanah. Salah pijak sedikit bisa membuat jatuh. Jika tidak benar-benar berniat, maka tidak mungkin mereka berani malam-malam berjalan di pemakaman, bahkan menggali kuburan. "Itu bang di sana," ucap Santi. Bermodal senter kecil, mereka tiba di sebuah gundukan tanah yang masih basah. Tertulis nama Dewi serta tanggal kematiannya. Sekali lagi mereka memperhatikan sekitar, memastikan jika yakin tidak ada orang yang tengah mengintip kegiatan mereka. Senter kecil dimatikan saat melakukan penggalian. Mereka hanya mengandalkan penerangan dari lampu tamaram yang berada di pinggir jalan jauh di sana. Kini Rian sudah memulai kegiatannya. Sesekali Santi membantu sang suami. Tanah yang masih basah cukup mudah untuk digali. Kini Rian sibuk menyangkul tanah kuning tersebut. Sesekali ia menyeka keringatnya. Bahkan baju yang dipakai Rian sudah basah kuyup. Sedangkan Santi harap-harap cemas dengan keadaan sekitar. Takut mereka ketahuan dan takut jika hal-hal buruk terjadi. Sesekali Santi mengusap lengan dan tengkuknya yang terasa dingin. Bahkan kini seluruh tubuhnya merinding jika menyadari mereka berdua berada di tengah pemakaman tua yang sudah ada sejak zaman dulu. Di saat Rian yang tengah fokus menggali, tiba-tiba tercium aroma yang begitu menyeruak. Santi tiba-tiba merasakan perasaannya kini tidak enak.
Ia menatap sekitar. "Dek, kenapa? Kok muka kamu pucat kayak gitu?" tanya Rian. "Gak apa-apa bang, cepetan dia selesaikan biar kita cepat pulang," jawab Santi. Santi memilih berjongkok memperhatikan suaminya. Kanan kirinya terdapat nisan-nisan yang sudah lapuk. Santi memperhatikan nisan yang berada di sampingnya. Di sana tertulis tahun di mana orang tersebut meninggal dunia. Tak sengaja Santi membacanya dalam hati, yang ternyata kuburan tersebut sudah tertanam 25 tahun yang lalu. "Dek," panggil Rian. "Ah, abang, bikin kaget aku aja," ucap Santi. "Maaf dek, soalnya kamu kayak bengong gitu," ucap Rian. "Enggak bang, aku hanya ngantuk saja," jawab Santi. Kini Rian sudah jauh menggalinya. Akhirnya setelah sekian lama melakukan kegiatan tersebut, kini sudah terlihat papan yang menutupi jenazah. Lekas Rian menyelesaikannya kembali, ia langsung kembali bersemangat. "Dek, sudah terlihat," ucap Rian. "Ya udah cepetan ambil, aku udah ngantuk dan kenyamukan nih," titah Santi. Lalu Rian membuka bungkusan tersebut. Suasana kembali tegang karena membuka kain putih tersebut cukup membuat jantung mereka berdebar-debar. Saat Rian buka dan disaksikan oleh Santi, mereka berdua terkejut melihat penampakan jenazah Dewi tersebut. Penuh luka dan jahitan, bahkan dari telinga sang mayit masih terus mengalir darah. "Cepetan bang," desak Santi tak kalah terkejut dengan wajah Dewi. Rian segera menyingkap kain putih tersebut. Tangan yang dilipat langsung ia ambil dan mulai memotong jari kelingking mayit. Tangan putih tersebut juga dipenuhi luka. Dengan cepat Rian segera menyayat kelingking dulu, baru menggunakan gunting. Dan krak, jari kelingking dengan mudahnya langsung terputus. "Berhasil," ucap Rian. Segera Santi menyodorkan sebuah toples kaca dan menaruhnya. Dengan cepat dan sembarang, Rian kembali menutupnya asal-asalan, yang penting tertutup kembali. Di saat semuanya sudah selesai, kini Santi kembali meletakkan nisan pada setiap ujung gundukan. Mereka berjalan beriringan, sesekali ujung mata mereka menoleh pada pohon besar, pohon bunga kantil yang dipercaya tempat yang ada sosok penunggunya. "Dek, kamu tadi lihat nggak?" tanya Rian. "Iya bang, aku juga lihat." Beruntung mereka tidak kabur, masih bisa melawan rasa takut, karena persis di atas pohon kantil terdapat sosok yang dari awal mereka datang hingga akhir. Sosok berambut panjang itu terus memperhatikan kegiatan mereka. Saat mereka hendak naik motor, terlihat seorang bapak-bapak dari jauh yang melihat mereka sedang keluar dari pemakaman. Beliau tak lain adalah marbot masjid, Santi, yang melihat beliau hendak menghampiri langsung, meminta Rian untuk pergi. Namun mereka kalah cepat sehingga membuat marbot tersebut bertanya-tanya, "Kalian habis dari kuburannya?" Mereka sempat terdiam sejenak, lantas mereka segera menyahut, "Enggak pak, ini motor lagi mogok, makanya kami berhenti di depan makam," jawab Rian beralasan. Marbot itu mengangguk, mencoba untuk menaruh curiga hal yang tidak-tidak. "Kami permisi ya pak," ucap Rian. Marbot itu mengiyakannya. Setelah Rian dan Santi pergi, laki-laki parubaya itu celingukan sebentar. Wajar saja beliau berprasangka buruk, karena beliau tak salah lihat jika pasangan suami istri tersebut keluar dari pemakaman. Cangkul yang dibawa Rian beruntung tak dipertanyakan, keberuntungan masih berpihak pada mereka. Untung marbot itu tak banyak tanya. Rian dan Santi berjalan sambil mendorong motor. Setelah jauh baru mereka berdua menyalakan motor dan bergegas pulang. Dengan perasaan yang campur aduk, bahkan jantung berdebar-debar kencang, sungguh tak bisa dikondisikan saat ini. Sangat-sangat menguras tenaga mereka berdua, tapi mereka yakin jika semua sudah selesai, mereka tinggal memetik kebahagiaannya nanti. Malam selanjutnya mereka kembali bertandang pada Mbah Pati. Jari kelingking kedua sudah diserahkan. Dengan tersenyum lebar Mbah Pati menerima. "Kalian pikirkan baik-baik mau usaha apa. Nanti semua akan dibantu dengan ritual ini supaya menarik pelanggan," ucap Mbah Pati. "Kami sudah menentukan buka usaha Mbah, hanya tinggal menunggu perintah dari sampean," jawab Rian. "Usaha apa rencananya?" tanya Mbah Pati. "Buka warung Mbah seperti punya Wahyu,
Jawab Rian menuturkan jika dia ingin membuka usaha seperti temannya yang memberikan alamat Mbah Pati. Baik, silakan saja. Tapi genapkan dulu 3 kelingking, maka dengan jumlah ganjil akan memudahkan semuanya, terang Mbah Pati. Mbah Pati menerangkan jika pesugihan jari kelingking mayit ini tidak perlu gegabah. Untuk dapat menyelesaikan 7 kelingking, Mbah Pati meminta secara bertahap dari 3 lalu 5 dan genap menjadi 7. Baik Mbah kalau begitu, tapi jika jumlah 3 kelingking sudah bisa, bahkan sudah kelihatan hasilnya, kenapa masih diteruskan lagi Mbah? Tanya Rian. Karena jumlah 7, kalian harus memberikan 7 kelingking untuk ritual tersebut, jelas Mbah Pati. Namun yang membuat Rian penasaran, entah diapakan jari kelingking itu. Rasanya ia ingin menanyakan, tapi seketika niatnya ia urungkan karena Mbah Pati kembali memberikan jumlah uang sebagai pinjaman. Ini kami ambil ya Mbah? Tanya Rian. Iya ambil, buat beli bahan pokok buat usaha, jawab Mbah Pati. Padahal uang kemarin yang dipinjamkan pun belum dibelanjakan, uangnya masih tersimpan rapi. Kini Mbah Pati lagi-lagi memberikan uang kepada mereka. Mbah, kami pamit pulang dulu ya. Terima kasih sebelumnya Mbah, karena banyak menolong kami, ucap Rian. Iya, sama-sama. Memang tugas saya harus begini, mengulurkan tangan pada orang yang lagi kesusahan, jawab Mbah Pati terkekeh. Seperginya mereka berdua, Rian berbincang-bincang dengan Santi di motor. Sesekali motor butut tersebut tidak bisa digas. Mereka terlalu nekat berpergian jauh menggunakan motor tersebut, sedangkan motornya sering mati. Mau meminjam sama tetangga ataupun keluarga sangat susah. Maka demikian mereka memaksakan pergi memakai motor butut menaiki tanjakan di pedalaman Maratus. Bang, kita harus usaha secepatnya mendapatkan jari kelingking ketiga, ucap Santi. Iya pasti itu dek, kita usaha bareng-bareng ya agar cepat bisa kaya, jawab Rian. Kehidupan mereka masih seperti biasanya, hidup kekurangan karena mereka belum bisa memenuhi syarat. Besoknya mereka mulai membelanjakan uang dari Mbah Pati. Bahkan Rian juga sibuk mencari tempat untuk membuka warung. Sepulangnya dari mencari tempat, Rian pulang dengan tergesa-gesa. Ia melihat istrinya kini ikut berkumpul dengan ibu-ibu yang lain. Sejak Rian memanggil Santi, perempuan kurus dan hitam itu lekas menghampiri sang suami. Ada apa sih bang? Tanya Santi memperhatikan tubuh suaminya yang berkeringat. Bahkan keringat yang membasahi wajahnya itu nampak mengkilat di bawah penerangan. Ada kabar gembira, jawab Rian. Apa bang? Tanya Santi. Abang ketemu orang meninggal di desa sebelah sana, ucap Rian sambil menerangkan desa tersebut. Tergambar senyum di bibir keduanya. Mereka nampak kegirangan. Bahkan tanpa sadar mereka seperti orang yang tengah mendapatkan durian runtuh. Dari cerita Rian, orang meninggal yang ia temui ialah lagi-lagi seorang perempuan. Dan ini adalah perempuan muda lagi, meninggal karena sakit. Malam ini kita berangkat lagi bang, tanya Santi. Iya kenapa? Masih shock ya lihat penampakan? Tanya Rian. Iya bang, serem banget, jawab Santi. Jangan dipikirkan keluh kesahnya, namun fokuslah ke depan. Kita akan mendapatkan hasil yang memuaskan, terang Rian. Mereka berdua saling menguatkan. Mereka sama-sama ingin merubah hidup, sama-sama ingin bangkit bersama, menggapai kehidupan yang lebih baik dan layak. Santi dan Rian berharap malam ini tak ada kendala ataupun melihat hal-hal aneh, atau bahkan bertemu dengan orang. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Santi dan Rian turun dari rumah menuju pemakaman umum yang berada lumayan jauh dari rumah mereka. Baru mereka hendak pergi, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh Dina, teman dekat Santi. Pada mau kemana? Tanya Dina memperhatikan barang bawaan Santi. Ini mau nganterin Bang Rian kerja, jawab Santi. Dina yang mendengarkannya mengernyitkan dahinya, sedikit aneh baginya. Pergi kerja tengah malam. Ya udah Din, kami mau pamit ya, ucap Santi tak mau berlama-lama. Saat Santi hendak pergi, tiba-tiba lengan Santi dicekal oleh Dina. Temannya itu menatap intens sambil berkata, Ingat San, semua pekerjaan ada resikonya. Santi yang mendengarkannya terdiam sejenak.
Namun tak digubris oleh Santi, ia meninggalkan Dina yang masih menatap kepergian mereka berdua. Di sepanjang perjalanan, Santi tercengung, pikirannya kembali teringat dengan pesan Dina. Sedangkan temannya itu tak tahu menahu tentang pekerjaan Rian. Santi kepikiran dengan kata-kata Dina. Ia sangat dekat dengan Dina karena ekonomi mereka berdua 11-12, sama-sama dari kalangan bawah. "Dek, kok tumben diem aja dari tadi?" ucap Rian. "Gak apa-apa bang, aku ngantuk ditambah juga capek," jawab Santi. "Kasihan kamu dek, seharusnya ini tanggung jawab abang," ucap Rian. "Enggak bang, bukan gitu. Kita ini suami istri, kita harus saling melengkapi, harus sama-sama, dan aku juga ikhlas bantu abang," terang Santi. Rian bersumpah jika ia adalah laki-laki beruntung mendapatkan istri yang sangat pengertian seperti Santi. Sejak awal menikah ia belum bisa membahagiakan wanita itu. Bahkan yang saat ini ia lakukan hanya demi menyenangkan Santi. Kini mereka menuju pemakaman umum. Kali ini pemakaman umum tersebut jauh lebih luas dari pemakaman umum sebelum-sebelumnya. Bahkan pemakamannya ini berada jauh di dalam. Mereka berdua harus melewati jalan yang diaspal khusus menuju pemakaman umum. Dengan jalan yang lebarnya 2 meter, mereka memasuki pemakaman tersebut. Ini pertama kalinya Santi memasuki pemakaman itu. Sedangkan Rian sudah beberapa kali karena diminta untuk membantu menggali kuburan dan bersih-bersih. "Bang, kamu tahu di mana letak kuburan baru itu?" tanya Santi. "Tahu, abang tadi siang memperhatikan dari jauh di mana mayat itu dikuburkan," jawab Rian. Kali ini pemakaman saat ini bukan berada di pinggir jalan, namun melainkan jauh memasuki hutan. Terlihat banyak pohon-pohon besar yang tumbuh di area makam. Bahkan kali ini pemakaman tersebut jauh lebih besar dan lebih menyeramkan. Berjejer nisan-nisan di sepanjang jalan, hawa sangat berbeda. Bahkan Santi merasa kini mereka seperti sedang diawasi. "Dik, jangan bengong, cepat turun," ucap Rian. Santi baru sadar jika Rian sudah berhenti di tengah-tengah pemakaman. Banyak tumbuhan khas kuburan yang mengeluarkan aroma wewangian. Santi melangkahkan kakinya mengiringi langkah Rian. Dengan penuh hati-hati mereka memperhatikan jalanan. Batu nisan menghiasi pemandangan saat ini. Semilir angin malam berhembus begitu lembut. Santi mengeratkan jaketnya, sedangkan Rian hanya memakai kaos lengan pendek. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya mereka tiba di sebuah kuburan yang masih baru. Tanah kuning masih basah karena baru tadi siang dikebumikan. Santi mengembuskan napasnya. Lagi-lagi posisi kuburannya saat ini persis di bawah pohon cempaka. Aroma wangi sangat tercium tajam saat berada di bawah pohon tersebut. "Dek, kita mulai ya," ucap Rian. Dengan penerangan senter kecil, Rian melepaskan batu nisan lebih dulu. Ia meletakkan benda tersebut di samping dan setelahnya ia langsung menggali. Bunyi cangkul terdengar beradu dengan tanah kuning. Beruntung Rian sangat berpengalaman dalam menggali kuburan. Dengan cepat ia menyelesaikan pekerjaan tersebut. Kini sudah terlihat sosok jasad yang terbungkus kain kafan tersebut. Tanpa membuang waktu, Rian lekas mencari tangan kiri dan setelahnya terdengar bunyi tulang yang dipatahkan. "Cepat masukkan," ucap Rian. Tanpa pikir panjang, Rian naik ke atas dan kembali menutupinya dengan tanah. Setelah selesai mereka langsung mengambil langkah 1000. Tanah yang licin dan penerangan yang minim membuat Santi tiba-tiba terjatuh. Ia mengaduh kesakitan. "Astaga dek," ucap Rian. "Aduh bang, aku salah injak," jawab Santi. "Duh, lain kali hati-hati, ayo cepat kita pulang," ucap Rian membantu istrinya. "Sakit bang," ucap Santi. "Bisa jalan gak?" tanya Rian. "Bisa, tapi pelan-pelan bang," jawab Santi memperhatikan kakinya yang terkilir. Motor butut tersebut kembali berjalan di antara pemakaman. Santi yang duduk di bonceng di belakang nampak was-was. Ia takut ada yang mengikuti mereka saat ini. Kini motor mereka melaju dengan kecepatan seadanya karena motor tersebut tidak bisa dilajukan dengan kecepatan tinggi karena benar-benar sudah tua. Sesampainya di rumah, mereka langsung membersihkan tubuh. Setelah menyimpan kelingking tersebut, Santi menemui sang anak yang berada di kamar sebelah. Terlihat Adi tertidur pulas.
"Kenapa?" tanya Rian. "Aku kasihan bang sama Adi," jawab Santi. "Sabar dulu ya dek, abang pun juga berusaha saat ini," kata Rian sambil membawa sang istri ke dalam pelukan. Saat mereka saling berpelukan, tiba-tiba Santi teringat sesuatu. "Bang, tadi batu nisannya kamu tancapkan lagi nggak?" tanya Santi. Rian mencoba mengingat-ingat. Dengan wajah pias ia berkata, "Astaga dek, abang lupa." Oke teman-teman, kita cukupkan dulu ceritanya. Nantikan kisah selanjutnya hanya di Alteza Channel. Saya Mas Eza pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.